Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, 9 Agustus 2020, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari secara online. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat, SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Yang
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama mendengar perintah hidup baru, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, yang menyatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan membuka jalan satu persatu di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan hidup kami. Saat ini sebagai pribadi dan keluarga, bahkan persekutuan jemaat, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami menyediakan hati kami, seluruh keberadaan hidup kami untuk dituntun dan terangi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, yang saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pegangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam nikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita akan melihat pengalaman Paulus. Dalam pembacaan kita, Rasul Paulus mengalami realita kesesakan hidup saat berada di dalam penjara di kota Roma. Kalau kita lihat apa yang menjadi kesaksiannya. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus dipenjara karena telah menyaksikan kebenaran dan kasih Allah di dalam Kristus. Kita tahu bagaimana pengalaman iman Paulus, bagaimana Paulus berubah dan bertobat ketika melihat Yesus. Penderitaan dan kesesakan hidup yang dialami Paulus terjadi karena Paulus mengasihi Kristus dan sesamanya. Dan Rasul Paulus menghayati penderitaannya dalam pelayanannya sebagai wujud kasih dan pengabdiannya yang tulus kepada Kristus. Karena itu di tengah-tengah penderitaannya, Rasul Paulus justru menemukan kekuatan dan kasih karunia dari Allah yang begitu berlimpah. Kalau kita lihat di ayat ke-8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dinding penjara dan belenggu dipakai oleh Rasul Paulus untuk menyatakan karya keselamatan Allah, walaupun dia di dalam penjara. Rasul Paulus mampu mengubah penderitaannya yang dialami secara kreatif, sehingga Paulus memiliki kesempatan yang luas untuk menulis berita Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, termasuk kepada jemaat yang ada di Efesus dalam pembacaan kita. Jadi penderitaannya, kesesakannya di dalam penjara tetap membuat dia dapat berkreasi, melakukan sesuatu yang menghasilkan, yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa mengenal dan percaya kepada Kristus. Jadi kesesakan penderitaannya tidak membuat dia hanya fokus pada diri sendiri, tapi bagaimana dia fokus tetap pada satu tujuan, untuk berita Injil sampai kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus telah membuktikan makna dari panggilan Tuhan, yaitu untuk memancarkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah kesesakan hidup. Kesesakan hidup yang terjadi tidak membuat Paulus terpuruk dan tenggelam. Sebaliknya Rasul Paulus berhasil mengubah penderitaannya itu menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat bagi banyak orang itu yang sampai kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, yang menarik dari surat Paulus ini, kita lihat bahwa Paulus tidak mempermasalahkan perbedaan suku bangsa dan sebagainya di dalam persekutuan jemaat di Efesus, melainkan mari kita masing-masing berusaha untuk hidup seperti orang Kristen yang seharusnya. Orang Kristen yang seharusnya yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Orang Kristen kalau kita lihat di pasal 2, Efesus pasal 2 itu dikatakan bahwa orang Kristen yang tidak hidup lagi di dalam daging, orang Kristen yang tidak lagi mengikuti jalan dunia, orang Kristen yang tidak hidup dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak yang jahat. Itulah yang diinginkan Paulus, orang Kristen yang seharusnya yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang Efesus bisa melihat bagaimana Paulus dalam kehidupan dan pelayanannya. Paulus tidak hanya
mengucapkan secara teori, tapi dalam praktek hidup, contoh dan teladan yang bisa dilihat oleh jemaat Efesus dan kepada kita saat ini. Bahwa penderitaan kesesakan hidup tidak membuat dia terpuruk dan tidak membuat dia tenggelam dalam penderitaan. Tapi Paulus berhasil mengubah penderitaannya menjadi berkat bagi keselamatan banyak orang. Dan itu diingatkan kepada jemaat Efesus dan kepada kita sebagai orang yang sudah diperbaiki Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan dan hidup di dalam persekutuan jemaat. Mari kita masing-masing berusaha untuk hidup seperti orang Kristen yang seharusnya. Orang Kristen yang seharusnya tadi sudah saya sampaikan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Paulus dalam pembacaan kita, kalau kita lihat di ayat yang terakhir di 13, dikatakan begini. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati, melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi selain dia menyampaikan berita Injil, dia juga menguatkan jemaat yang mungkin saat itu sama dalam penderitaan dan pergumulan karena mengikut Kristus. Paulus menguatkan jemaat dengan mengatakan bahwa jemaat jangan tawar hati melihat kesesakan yang dialami Paulus. Walaupun guru mereka dalam kesesakan, tapi jangan sedih dan tawar hati dalam mengikut Kristus. Karena kesesakan Paulus adalah kemuliaan jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa. Saat ini kita juga masih dalam masa-masa pandemi. Mungkin kita juga mengalami kesesakan, keterpurukan, penderitaan dan lain sebagainya. Tapi nasihat Paulus kepada jemaat Efesus dan kepada kita diingatkan, mengingatkan daya tahan umat dalam menghadapi kesesakan dan kesulitan hidup merupakan tanda bahwa terang Kristus menguasai seluruh kehidupan umat. Sebaliknya, bila mana kita masih mudah berkeluh kesah, kita masih mudah putus asa, berarti kehidupan kita belum sepenuhnya diterangi oleh kasih Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menata diri kembali sehingga hidup kita tertuju pada kasih Kristus. Dan pada saat ini juga kita akan melihat diperkenalkan pelaksana harian majelis jemaat yang baru. Dengan hal-hal yang ada di depan, banyak tantangan dan rintangan yang mungkin akan kita jalani dan alami. Tapi firman Tuhan ini mau menguatkan kita. Sebagai pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, kita perlu menata diri kembali. Mempersiapkan diri kembali sehingga hidup kita tertuju pada kasih Kristus. Kita tidak hanya terpuruk dalam penderitaan kita, pergumulan kita. Marilah kita melihat terang Kristus, bahwa terang Kristus menguasai seluruh kehidupan kita, dan terang Kristus itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah kita melangkah bersama Kristus seperti yang dinasihatkan Paulus. Marilah kita melangkah bersama Kristus untuk melihat bahwa terang kemuliaan Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melalui kesesakan itu. Karena Kristus menolong dan menopang kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar dari kesaksian hidup Paulus dalam penderitaan, kesesakan, dan pergumulannya. Dia mampu melangkah, dia mampu berjuang untuk tetap terus berinovasi, kreatif, untuk tetap terus melayani Tuhan, memberitakan Injil keselamatan Tuhan kepada setiap orang. Itulah kami Tuhan. Tugas itu dilanjutkan oleh kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga kami selaku gereja yang sudah Tuhan ampuni dan selamatkan, kami tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, tapi kami berorientasi pada keselamatan umat manusia dan dunia. Tuhan, tolong kami, sehingga kami dapat bertahan dalam pergumulan dan kesesakan kami. Karena kami yakin dan percaya, kami tidak sendiri. Tuhan menolong dan menopang kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami tetap terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan ampuni kesalahan para pemimpin bangsa dan negara kami. Dan Tuhan ampuni kesalahan kami, seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, sehingga pemulihan Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan selaku rakyat Indonesia, kami bersama-sama dengan pemimpin bangsa kami, memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah kota Surabaya, bahkan juga Provinsi Jawa Timur, Tuhan memberkati dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, suster, perawat, tenaga medis, tenaga kesehatan. Tuhan memberkati mereka dalam tugas kemanusiaan yang mereka jalani. Berkati dan lindungi mereka, jaga dan pelihara hidup mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga ahli yang saat ini berusaha untuk menemukan obat ataupun vaksin dalam menangani pandemi ini. Berkati Tuhan dalam hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan vaksin ataupun obat dalam menangani pandemi ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, fungsionaris Majelis Sinode BP Mupel Jawa Timur, Tuhan juga memberkati. Bahkan gereja kami, GPIB Galilea, yang Tuhan hadirkan di dalam Armada 2 di Lantama 5 ini. Berkati Tuhan Panglima Armada 2, bahkan Komandan Lantama 5, dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka, beserta jajarannya. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan GPIB Galilea Surabaya. Tuhan memberkati dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Kami harus mulai menata kembali dalam era new normal ini, sehingga pelayanan kami senantiasa boleh tersentuh dan dirasakan oleh masyarakat, bahkan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi pendeta, diaken, penatua. Tuhan berkati kami sehingga kami tetap terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Kami tetap terus memperlengkapi diri kami dalam terang kebenaran firman-Mu. Berkati pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi BPPJ, koster gereja, pegawai gereja. Tuhan juga memberkati dalam tanggung jawab kami untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk panitia pengadaan mobil gereja. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan 1 buah mobil kendaraan operasional untuk pelayanan gereja-Mu. Tuhan memberkati panitia yang sudah berjerih lelah. Tuhan memberkati para donatur, jemaat Tuhan, simpatisan yang sudah mendukung, menopang, membantu dalam pengumpulan dana, sehingga kami dapat diizinkan Tuhan untuk membeli sebuah kendaraan operasional ini.
Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Ibu Olipai, Ibu Freli Lumangkun, Ibu Juliana Tulenan, Bapak Julius Kristanto, Bapak Glenn Vence Kakisina, Ibu Yusio Tanah Hitu Mesing yang saat ini sedang menjalani kemo di Rumah Sakit Dr. Stomo, Bapak Cornel Tanah Hitu Mesing, Bapak Yusman Sikape. Tuhan memberkati, menolong dan menyembuhkan mereka. Obat-obatan, makanan dan minuman, tenaga medis, biarlah itu menjadi sarana jaman tangan Tuhan bagi kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk duda, janda, lansia, anak yatim piatu. Tuhan juga memberkati, menolong dan menopang mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat, keluarga Yoses, keluarga Adolf Lewa Kabesi, keluarga Amri Toma, keluarga Lauren Tulung, keluarga Penatua Nancy Tumilaar, keluarga Rukun, keluarga Reki Christian, keluarga Sopamena, keluarga Soni Lumangkun. Tuhan memberkati kehidupan pekerjaan, pelayanan, dan gumul juang mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul mencari pekerjaan, yang berdinas di Angkatan Laut, sipil, swasta, yang tinggal di basis maupun di luar basis. Dalam pergumulan mereka, Tuhan berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Bapak Baja Tamba, Ibu Agustina Siswanto, Saudara Bintang Putro, Anak Heaven Yerusal, Ibu Kristina Indanoya, Ibu Kristin Kumambong, Anak Emmanuel Sudibyo, Bapak Bambang Priyono, Bapak A.S. Rianto. Tuhan sempurnakan segala syukur yang mereka naikkan untuk pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan pertambahan 1 tahun usia kehidupan perkawinan mereka. Kami menyerahkan Tuhan di rumah tangga kami masing-masing, di rumah kami, keluarga kami, di tempat kos kami, di kontrakan kami membawa setiap doa kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Segala bentuk persembahan mingguan berupa ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, HUT pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000 serta persembahan syukur lainnya yang dapat diserahkan melalui A. Kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja. B. Rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya dengan alamat Bank Jatim nomor rekening 0332399853. C. Rekening janji iman pengadaan mobil dengan alamat BCA dengan nomor rekening nomor 18704926990 atas nama Yohanes Tambunan. D. Koordinator sektor atau majelis subsektornya. Seperti apa yang ada tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat 8,
yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, nomor 4935/7 Romawi /MS-20 Romawi /KPTS. Daftar Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan
menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Galilea Surabaya. 1. Terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua, Pendeta Debi SW Haryanto Paat, SSI Teol. Ketua 1, Penatua Reki Alfon Christian. Ketua 2, Penatua Daya Kurniawan. Sekretaris, Penatua Samson Damarianan. Sekretaris 1, Diaken Jimmy Reynold Petiu Naung. Bendahara, Penatua Yusuf Hadi Sutrisno. Bendahara 1, Diaken John Patangke Kambi. 2. Terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Galilea Surabaya dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Debi SW Haryanto Paat, SSI Teol. Ketua 1, Penatua Freddy Pontoan. Ketua 2, Diaken Eko Adiwinarso. Sekretaris, Diaken Gary Yuri Charles. Sekretaris 1, Diaken Diane Ane Langoy. Bendahara, Diaken Ria Rosita Rensinya Rumbai. Bendahara 1, Diaken Endang Subahana. Tiga, masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Galilea Surabaya yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Galilea Surabaya yang pelaksananya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 1837 /9 Romawi /17 /MS titik 20 Romawi / KPTS tanggal 28 September 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Galilea Surabaya dan nomor 4605 /3 Romawi /20 /MS titik 20 Romawi / KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB
dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI, Ketua Umum, Pendeta J. Maren Yosef MTH, Sekretaris Umum. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kita sudah melihat perkenalan pelaksana harian Majelis Jemaat yang baru periode tahun 2020-2022. Jemaat Tuhan, dukunglah tugas tanggung jawab mereka. Doakan mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.